Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tafsir surat Al-A'raf ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan dia jadikan darinya istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Jadi proses yang pembuatan manusia pertama berbeda dengan proses manusia berikutnya, di mana Allah menciptakan satu manusia yaitu Adam. Kemudian dari Adam Allah ciptakan istrinya. Karena di dalam manusia ada pre-install software, seorang lelaki atau seorang perempuan tidak akan pernah merasa tentram kecuali bertemu dengan pasangannya, di mana dia bisa saling berbagi cerita, mengarungi kehidupan yang panjang. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Maka setelah mencampurinya, jadi ini adalah hubungan jima yang merupakan suatu gerbang daripada penciptaan manusia berikutnya, maka yang perempuan mengandung dengan kandungan yang ringan. Nah, di sini Allah menciptakan proses penciptaan manusia dalam bentuk tahapan-tahapan, di mana dimulai dari pembuahan sel telur, kemudian dia menjadi nutfah menjadi alaqah, di mana ketika sel itu masih sedikit, masih kecil, sang ibu tidak merasa berat untuk membawanya kemana-mana dan beraktivitas. Inilah dimaksud dengan kandungan yang ringan, yang dia bisa bawa-bawa kemana-mana. Falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Maka setelah sang ibu ini merasa berat dengan kandungannya, keduanya, maksudnya adalah bapak dan ibu dari calon jabang bayi ini, berdoa sebagai bentuk cinta yang sudah pre-install. Orang tua sayang banget sama anaknya. Apa yang mereka doakan? Mereka berdoa kepada Allah, sungguh ya Allah, jika Engkau memberi kami anak yang di sini ada solihan, anak yang soleh, tetapi ulama menafsirkannya seperti Ibnu Abbas menafsirkan sebagai sehat, sempurna, manusia sempurna, tidak ada kecacatan apa-apa, tentu kami menjadi orang yang bersyukur. Jadi suatu proses di luar kendali manusia yang mereka tahu bahwa hanya Allah yang mengontrol semuanya di dalam perut sang ibu. Sebagai bentuk cinta, orang tua itu berdoa kepada Allah supaya anaknya ini sehat, lahir sehat, sempurna, jari tangannya 10, tidak kurang satu apapun, tidak ada sakit apapun. Jadi sekiranya ya Allah, kalau kamu berikan kesehatan kepada anak kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena syukur atau terima kasih ini adalah awal dari peribadatan kita kepada Allah. Orang-orang yang pandai bersyukur, dia akan makin berterima kasih kepada Allah. Dia akan makin rajin beribadah. Sebagai bentuk syukurnya. Falamma atahuma salihan. Maka setelah Allah berikan kepada keduanya anak yang sehat,
ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Keduanya menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada keduanya. Allah sudah memberikan anak yang sehat. Tapi orang ini menamakannya, orang Quraisy dulu menamakannya Abdul Uzza, Abdul Lata, nama-nama yang syirik menyekutukan Allah. Atau tafsir yang lain adalah keduanya tidak ingat kepada ucapannya dan mereka berterima kasih kepada zat-zat yang lain selain daripada Allah. Padahal karunia anak itu merupakan karunia yang paling tinggi dari kedua pasangan yang saling mencintai satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan dan mereka itu diciptakan? Berhala, dia nggak bisa membuat apa-apa, tetapi dia disembah. Dan terlebih dari itu, pada awalnya mereka itu merupakan barang kasar yang dipahat, dibentuk, sebagian dikasih warna supaya nampak gagah, setelah itu disembah. Logikanya di mana? Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Dan berhala itu tidak mampu memberikan mereka pertolongan. Dan diri mereka sendiri perlu ditolong. Berhala itu. Kalau umpamanya datang gempa bumi, bisa nggak dia nolong? Kemudian kalau ada gempa bumi, ada plafon yang menjatuhi mereka, bisakah dia selamatkan dirinya sendiri? Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum. Dan jika kalian menyeru kepada mereka untuk mendapatkan petunjuk, tidaklah berhala itu bisa mengabulkan doa kalian. Berhala itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa memberikan hidayah. Tidak bisa menunjukkan jalan yang lurus. Mereka tidak punya kuasa atas segala sesuatu. Sawa'un 'alaikum ada'autumuhum am antum shamitun. Sama saja atas yang kalian buat itu, apakah kalian mau menyeru mereka, mau minta mereka, atau kalian diam, sama aja. Berhala itu tidak punya kuasa apa-apa. Baik, itu dulu teman-teman sampai 193 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.